Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua dari pendidikan agama Katolik, yaitu hak dan kewajiban. Dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Itu melekat dalam diri kita sebagai manusia. Namun sebelum lanjut, mari kita menyanyikan lagu dulu yang judulnya Aku Indonesia. Silakan dilihat link YouTube yang Mbak Sugio kirimkan dalam materi, lalu diklik, kita nyanyi atau mendengarkan dari lagu tersebut. Kalau sudah, silakan diambil buku lat PR-nya, silakan kalian coba tulis masing-masing 5 hak di rumah, kewajiban di rumah. Lalu apa saja hakmu di sekolah dan apa saja kewajibanmu di sekolah. Sekali lagi masing-masing dituliskan 5 di buku lat PR. Videonya bisa di-pause. Anak-anak, hak dan kewajiban seperti di dalam pengantar tadi Pak Sugio katakan, itu melekat dalam diri kita. Entah kita hidup dalam keluarga, entah kita hidup di sekolah, entah kita hidup di dalam masyarakat. Selalu ada hak dan kewajiban. Tak bisa kita mengutamakan hak dulu. Haknya untuk dirawat orang tua, haknya untuk mendapat pendidikan, tetapi kalian malas belajar, malas nyapu, membantu bersih-bersih yang lain, dan sebagainya. Nah, dalam hidup bernegara juga sama, ada hak dan ada kewajiban. Misalnya kewajiban dalam hidup bernegara itu apa? Membayar pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu salah satu kewajiban. Atau membayar pajak penghasilan. Bagi yang usaha memiliki pendapatan, ada pajak penghasilan. Ada lagi misalnya pajak penjualan. Orang kalau mau jual beli tanah itu ada pajak pembelian, ada pajak penjualan. Itu kewajiban yang harus dibayar. Lalu juga kewajiban tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tentu ya, kita sendiri kalau itu dikenakan pada diri kita tidak suka dipaksa untuk mengikuti kehendak orang lain. Nah, maka sama kewajiban kita adalah tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Taat kepada peraturan yang berlaku. Kalau ada di jalan raya, di lampu merah, maka peraturannya sederhana sekali. Misalnya lampu merah ya berhenti, lampu kuning hati-hati, persiapan berhenti, atau persiapan mau jalan lagi, lampu hijau berarti jalan. Kalau dibolak-balik, itu bisa celaka bagi diri kita dan bagi orang lain. Sementara itu, contoh hak misalnya menikmati fasilitas jalan raya. Sudah rajin membayar pajak, maka pemerintah akan mengembalikan pada kita dalam bentuk jalan rayanya baik. Atau misalnya mendapat penerangan di rumah, kalau malam kita tetap merasa terang. Lalu di jalan raya juga demikian, hingga ketika kita melakukan perjalanan tidak merasa khawatir. Kita juga bisa menikmati gedung-gedung sekolah yang tinggi, ya, terutama yang negeri nih ya, yang dibangun oleh pemerintah. Lalu juga menikmati fasilitas kesehatan, itu buah dari kewajiban yang kita laksanakan, yaitu kita bisa memperoleh hak kita, mendapatkan perlindungan hukum, bebas berserikat dan berkumpul, berorganisasi, itu bagian dari hak. Lalu juga berhak atas pendidikan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk bertumbuh dan berkembang, dan atas hidup yang layak. Itu contoh hak yang bisa kita nikmati setelah kita menjalankan kewajiban kita. Nah, sekarang videonya di-pause, kalian buka kitab suci, dibuka pertama Matius bab 17 ayat 24-27, yang kedua Matius bab 22 ayat 15-22. Bisa juga dilihat di buku paketmu, ya, yang sudah punya buku paket, dibaca di situ juga bisa. Lalu di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab. Silakan ditulis jawaban pertanyaan itu di buku lat PR, ya, dari materi ini. Jawabannya ada pertanyaan, lalu jawabannya ditulis di buku lat PR. Anak-anak, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Bait Allah, seorang pemungut bea, pemungut pajak bertanya tentang kewajiban membayar pajak. Yesus menyadari bahwa dirinya adalah orang Yahudi, maka Yesus dan murid-muridnya mempunyai kewajiban membayar pajak kepada Bait Allah. Ingat ya, Yesus ternyata juga sadar bahwa dirinya punya kewajiban.
Ia menyuruh Petrus memancing dan mengambil uang koin dalam mulut ikan dan membayar pajak kepada bait Allah. Orang-orang Farisi berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa itu dikatakan sebagai pertanyaan jebakan? Karena kalau Yesus mengatakan ya boleh membayar pajak, dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Jika dia mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Itu jebakan. Yesus menjawab dengan tepat. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus lahir dari sebuah keluarga yang berkebangsaan Yahudi. Maria dan Yusuf merupakan bangsa Yahudi. Yesus dididik dalam adat istiadat Yahudi. Yesus tinggal di tanah Yahudi. Yesus pun melakukan kewajibannya dengan membayar pajak kepada bait Allah. Yesus memberi teladan pada kita untuk taat kepada pemerintah, membayar pajak, apa yang menjadi kewajiban kita. Sama seperti bangsa kita, orang-orang Yahudi tidak setuju dengan penjajahan. Mereka berusaha melawan kaum penjajah. Kelompok yang melawan penjajah secara frontal adalah kaum Selot. Ya, ini penjelasan tentang penjajahan tadi. Yesus menjawab dengan tepat, yang boleh membayar pajak kepada bait Allah adalah orang asing, namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar pajak pula. Sebagai orang Katolik, kita wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis sekaligus, umat yang beragama yang taat. Jadi anak-anak, Monsinyur Sugio Pranoto, bukan Pak Sugio ini ya, Monsinyur Sugio Pranoto itu uskup pertama pribumi. Dia dari SY ya, di Jawa Tengah. Dia mengatakan, menjadi orang Katolik itu harus 100%. Tetapi juga sekaligus 100% sebagai orang Indonesia. Artinya orang Katolik harus sungguh menyadari hubungannya dengan Allah. Maka kita pun punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Anak-anak, nanti sebagai tugas yang harus diupload di Google Classroom, Pak Sugi akan berikan linknya nanti, yaitu membuat doa syukur, lihat temanya ya. Sebagai warga negara Indonesia, syukur atas apa? Atas keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Syukur sebagai bangsa Indonesia. Ini akan Pak Sugi nilai sebagai penilaian KI 1.1. Yang kedua, membuat slogan untuk mengajak orang lain melaksanakan kewajibannya, yakni membayar pajak. Slogan itu dihias dengan indah lalu difoto. Hasil fotonya diupload di Google Classroom. Contoh slogan demikian. Nah, ini misalnya ya. Membayar pajak, bukti cinta tanah air. Atau, ayo peduli pajak. Lalu ada gambar-gambar seperti ini. Ini contohnya. Baik anak-anak, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Janjimu seperti fajar.